Soeharto, saat masih meniti karir, termasuk tentara yang kenyang akan tamparan dalam arti yang sebenarnya. Tak main-main, pernah ada 3 jenderal yang pernah menempeleng Soeharto muda. Salah satu yang paling terkenal adalah Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu jadi atasan Soeharto. Soal tempelengan kepada Soeharto pernah diceritakan oleh Soebandrio dalam memoarnya yang berjudul Kesaksianku tentang G30S. Selain menuding Soeharto sebagai sosok yang melakukan kudeta merangkak kepada Soekarno, Soebandrio juga menyebut pria kemusuk, Bantul, itu punya rekam jejak yang buruk dalam TNI. Pertama, saat di divisi Diponegoro, Soeharto pernah menjalin relasi dengan pengusaha Tionghoa, Liam Sioe Leong dan Bob Hasan. Soebandrio menyebut orang-orang ini menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang. Kabar itu berhembus kemana-mana hingga ke telinga Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani pun disebut sangat marah mendengar kabar tersebut. Soeharto pun dia tempeleng karena dianggap mempermalukan Korps Angkatan Darat. Tak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution juga dikabarkan pernah memecat Soeharto sebagai Pangdam Diponegoro secara tidak hormat. Soeharto dianggap telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Sebagai penguasa perang, saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ialah dengan barter gula dengan beras, begitu pengakuan Soeharto. Saya tugasi Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura, dengan catatan beras harus datang lebih dahulu ke Semarang. Tapi menurut Gatot Subroto, Soeharto masih bisa dibina. Akhirnya, Soeharto pun disekolah di Seskoat di Bandung. Sosok lain yang pernah menempeleng Soeharto adalah Alex Kawilarang. Ketika itu Alex Kawilarang adalah Panglima Titi 7 Indonesia Timur. Di tengah-tengah situasi perang kemerdekaan dan menumpas pemberontakan Kahar Musakar, Kawilarang melapor kepada Soekarno bahwa keadaan di Makassar sudah aman. Tapi Bung Karno malah menyodorkan sebuah radiogram yang baru saja diterimanya yang melaporkan bahwa pasukan KNIL Belanda sudah menduduki Makassar. Ternyata Brigade Mataram, pasukan yang seharusnya mempertahankan kota Makassar, telah melarikan diri ke lapangan udara Mandai. Kawilarang marah besar dan segera kembali ke Makassar. Setibanya di lapangan udara ia langsung memarahi Komandan Brigade Mataram, Letkol Soeharto, sambil menempelengnya. Dalam satu wawancara, Kawilarang membantah bahwa ia menyerang Soeharto, tetapi dia mengakui bahwa dia harus menegurnya pada waktu itu. Ternyata Soeharto disebut tidak bisa melupakan tamparan dari Alex Kawilarang itu. Bahkan sampai Kawilarang meninggal pun Soeharto tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu. Baru setelah Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie, Kawilarang memperoleh penghargaan atas jasa-jasanya. Tapi karena pernah terlibat dalam permesta, Kawilarang tidak pernah mendapatkan penghargaan militer seperti teman-teman perwiranya.